Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai himpunan. Apa sih himpunan itu? Istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek real atau abstrak. Sebagai contoh, kumpulan buku, kumpulan materai, kumpulan mahasiswa, dan sebagainya. Objek-objek yang dimasukkan dalam satu kelompok haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan itu. Dengan kata lain, himpunan dalam pengertian matematika, objeknya atau anggotanya harus tertentu, well defined. Jika tidak, ia bukan himpunan. Dengan demikian, kata himpunan atau kumpulan dalam pengertian sehari-hari ada perbedaannya dengan pengertian matematika. Jika kumpulan itu anggotanya tidak bisa ditentukan, maka ia bukan himpunan dalam pengertian matematika. Demikian juga dengan konsep himpunan kosong dalam matematika. Tidak ada istilah tersebut dalam pengertian sehari-hari. Contoh kumpulan yang bukan himpunan dalam pengertian matematika adalah kumpulan bilangan, kumpulan lukisan indah, dan kumpulan makanan lezat. Nah, pada contoh tersebut tampak bahwa dalam suatu kumpulan ada objek. Objek tersebut bisa abstrak atau bisa juga konkret. Pengertian abstrak sendiri berarti hanya dapat dipikirkan, sedangkan pengertian konkret selain dapat dipikirkan, mungkin ia bisa dilihat, dirasa, diraba, ataupun dipegang. Pada contoh 1, objeknya adalah bilangan abstrak. Objek tersebut belum tertentu sebab kita tidak bisa menentukan bilangan apa saja yang termasuk dalam himpunan tersebut. Pada contoh 2 dan 3, masing-masing objeknya adalah lukisan dan makanan, jadi ia konkret. Namun demikian, kedua objek tersebut belum tertentu sebab sifat indah dan lezat adalah relatif. Untuk setiap orang bisa berlainan. Sekarang, marilah kita pelajari contoh kumpulan yang merupakan himpunan dalam pengertian matematika. Misalnya, kumpulan bilangan asli, kumpulan bilangan cacah kurang dari 10, kumpulan warna pada bendera RI, kumpulan hewan berkaki 2, dan kumpulan manusia berkaki 5. Pada kelima contoh tersebut, memiliki objek abstrak atau konkret, dan semua objek pada himpunan tersebut adalah tertentu atau dapat ditentukan. Pada contoh 1, 2, dan 3, objeknya itu abstrak, sedangkan pada contoh keempat dan kelima, objeknya itu konkret. Khusus untuk contoh kelima, banyaknya anggota itu 0, jadi ia tertentu juga. Untuk hal yang terakhir ini biasa disebut dengan himpunan kosong, empty set, suatu konsep himpunan yang didefinisikan dalam matematika. Keanggotaan himpunan dan bilangan kardinal. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D. Dan untuk menyatakan himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal atau akulade.
Objek yang dibicarakan dalam himpunan tersebut dinamakan anggota atau elemen atau unsur. Anggota-anggota dari suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil atau angka-angka dan berada di dalam tanda kurung kurawal. Tanda keanggotaan dinotasikan dengan elemen, sedangkan tanda bukan anggota dinotasikan dengan bukan elemen. Jika X adalah anggota dari A, maka ditulis X elemen A. Dan jika Y bukan anggota himpunan A, maka ditulis dengan Y bukan elemen dari A. Banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan kardinal atau bilangan kardinal himpunan tersebut. Jika A adalah suatu himpunan, maka banyak dari A, bilangan kardinal A ditulis dengan notasi NA atau nilai mutlak dari A dengan ditandai dengan garis tegak lurus 2 dan ditulis A. Contohnya, A sama dengan himpunan dari A, B, C, D, E, F, maka banyaknya himpunan ditulis dengan NA sama dengan 6. Penulisan himpunan. Ada beberapa cara atau metode untuk menyatakan atau menuliskan suatu himpunan. Yang pertama, cara tabulasi. Cara ini sering disebut juga dengan cara pendaftaran, roster method, atau enumerasi, yaitu cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak hingga, untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik 3 yang berarti dan seterusnya. Cara tabulasi biasa digunakan jika anggota dari himpunan itu bisa ditunjukkan satu persatu atau diskrit. Misal, yang pertama, A sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang B sama dengan himpunan dari 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya sampai ke 100. Kemudian yang ketiga yaitu C sama dengan himpunan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru. Pada contoh 1, banyak anggota dari himpunan A adalah tak hingga, sehingga tidak mungkin dituliskan semua anggotanya satu persatu. Oleh karena itu, digunakan titik 3 setelah aturan pola bilangan. Perhatikan bahwa kita tidak boleh menuliskan seperti A sama dengan himpunan dari 0 dan seterusnya, atau A sama dengan himpunan dari 0, 1, dan seterusnya. Untuk contoh 1, sebab belum tampak polanya, penulisan seperti itu bisa mengandung interpretasi lain, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Pada contoh 2, digunakan tanda titik 3 karena banyak anggotanya cukup banyak, dan aturan bilangannya sudah tampak, yaitu kuadrat dari bilangan cacah. Kardinal dari setiap himpunan tersebut adalah NA sama dengan tak terdefinisi atau tak hingga, NB sama dengan 11, dan NC sama dengan 5. Yang kedua, cara pencirian atau deskriptif. Cara ini dikenal juga dengan rule method atau metode aturan, atau disebut juga metode pembentuk himpunan. Dalam menggunakan metode deskripsi ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan. Himpunan yang anggotanya diskrit dapat disajikan dengan cara deskripsi ini. Akan tetapi,
Suatu himpunan yang anggotanya kontinu hanya bisa disajikan dengan cara deskripsi dan tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi. Ketiga, simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan, yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Berikut adalah contoh-contoh himpunan yang dinyatakan dengan simbol baku yang sering kita jumpai. N sama dengan himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, Z, himpunan bilangan bulat, yaitu contohnya -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Q sama dengan himpunan bilangan rasional. Lalu R, himpunan bilangan real, dan C, himpunan bilangan kompleks.